Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di ibadah online GPDI Sunter. Saya percaya hari-hari ini kita semua sudah mempersiapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima berkat dari pujian dan penyembahan. Kita menerima berkat dari firman Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh lagi bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami, berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Kita yang menerima urapan kuasa Roh Kudus, kita menerima kuasa Tuhan, kita menerima kemenangan dari Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Amin. Haleluya. Pemenang, kita yang telah menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita lalui mungkin kalau dalam keadaan aman, keuangan kita, kesehatan kita semua dalam keadaan baik. Ketika segala sesuatu itu baik buat kita, kita akan mudah berkata, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik buat saya. Tapi di saat kita merasakan hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau teramat baik buat kami? Masih bisa kita berkata seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan masih ada,
Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan sudah selayaknya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan kita boleh ada. Haleluya. Aku
Bapa, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami Tuhan adalah otoritas Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat memperhatikan setiap kehidupan kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan, bila itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu, biar firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu boleh mengajarkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan, bahkan menegur kami untuk kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru. Dan itu berarti kita akan mengadakan ibadah yang disertai dengan perjamuan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan ini, sama-sama kita juga akan belajar dari kebenaran firman Allah. Saya ajak saudara untuk melihat satu teks yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 9 dan 10. Saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tulisan Rasul Petrus ini, saudaraku, adalah sebuah tulisan yang sangat diilhami oleh perjanjian lama. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Rasul Petrus sadar antara perjanjian lama dan perjanjian baru bukanlah dua hal yang terpisah atau bukanlah dua hal yang terputus. Sebaliknya, apa yang terdapat dalam perjanjian lama itu bisa diteguhkan oleh hal-hal yang terdapat dalam perjanjian baru. Demikian pula yang terdapat dalam perjanjian baru akan semakin diteguhkan lagi bila mengutip pada bagian-bagian perjanjian lama. Dalam bagian surat Petrus ini, ia mengutip apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Umat Allah di dalam perjanjian lama, saudaraku, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau orang-orang Israel mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka ia akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Mereka akan menjadi sebuah umat yang berkerajaan, umat yang memiliki imamat, umat yang menjadi kepunyaan Allah sendiri. Ide yang seperti itu, saudara-saudara,
dibawa kembali oleh Rasul Petrus untuk mengingatkan umat Allah di masa perjanjian baru, untuk mengingatkan umat Allah yang hari itu sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pergumulan, sedang mengalami aniaya, dan mereka diingatkan lagi, dan diingatkan lagi bahwa mereka adalah umat Allah yang luar biasa. Tuhan yang berjanji kepada umatnya untuk menjadikan mereka sebagai umat yang memiliki keistimewaan khusus. Sekarang kita lihat saudara-saudara, apa saja keistimewaan khusus itu. Saya mulai dari ayatnya yang ke-9, 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa yang terpilih. Gereja Tuhan sama, saudaraku. Dia adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, bangsa yang telah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Dalam surat yang sama, saudaraku, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa bagian dari surat Petrus ini, saudara-saudara, untuk menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kita adalah umat Allah yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku, kita adalah bangsa yang terpilih. Ada banyak bangsa di dunia ini, ada banyak suku di dunia ini. Tetapi kalau sampai saudara menjadi umat Allah, kalau sampai kita menjadi umat Allah, dengar baik-baik saudaraku, kita adalah umat-umat yang dipilih olehnya. Saya ingin membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, saudaraku. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 bertuliskan kalimat yang bunyinya demikian, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang telah memilih Tuhan, karena kita adalah bangsa-bangsa yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umatnya. Kita adalah bangsa yang terpilih. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya telah memilih kita di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, masih dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 berkata, imamat yang rajani. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, imam adalah hal khusus. Ia dipisahkan dari 12 suku Israel. Ia masih dipisahkan lagi dari orang Lewi, saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, ketika Tuhan berkata kita adalah imamat yang rajani, Ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan saja menjadi bangsa yang terpilih, tetapi Dia telah mengubah kita untuk menjadi imam-imam yang berkerajaan. Saudara tahu tugasnya imam? Dia bukan sekedar membawa doa bagi dirinya, tetapi dia juga menjadi penghubung antara Tuhan dengan umat dengan Tuhannya. Dan itulah tugasnya imam. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, imam adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang dapat melayani, yang dapat berdaya guna, yang dapat berfungsi, yang dapat menjadi orang-orang yang berperan di dalam kerajaan.
Saudara harus bersyukur kalau saudara-saudara adalah termasuk umat yang dipilih Allah. Dan kita menjadi umat berkerajaan. Kita menjadi imam-imam yang rajani. Karena kita diberi hak, kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam itu. Doa saya kepada Tuhan adalah saudara menjalankan fungsi ini dengan baik. Bapak-bapak yang di rumah, engkau adalah imam dalam keluargamu. Engkau dapat melayani keluargamu, istrimu, anak-anakmu, semua orang yang ada dalam keluargamu itu menjadi bagianmu. Kalau engkau dipercaya untuk terlibat dalam pelayanan di gereja, dengar baik-baik. Bukan karena engkau yang memilih, bukan juga karena engkau dipilih oleh gembala. Gembala hanya alat, tetapi Tuhanlah yang memberikan engkau kepercayaan untuk engkau dapat melayani Tuhan. Kita adalah imamat yang berkerajaan. Masih dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya lanjutkan saudara-saudara. Bangsa yang kudus. Saudaraku, apa artinya kudus? Di dalam bahasa Perjanjian Baru, saudaraku, disebut dengan hagios. Hagios itu artinya orang yang dibedakan, orang yang disingkirkan. Kenapa dia dibedakan? Kenapa dia disingkirkan, saudara-saudara? Karena dia adalah orang-orang yang berharga. Karena dia adalah orang-orang yang istimewa. Itu sebabnya ketika Tuhan menyebut kita sebagai bangsa yang kudus, kita adalah bangsa yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Pengorbanannya di kayu salib yang akan kita rayakan hari ini dalam perjamuan Tuhan menunjukkan kita orang-orang berdosa, tapi kita telah ditebus melalui kematian Yesus. Itu sebabnya saudaraku, mari jaga, pelihara, dan teruslah hidup dalam kekudusan itu. Karena kita adalah bangsa yang kudus. Ingat baik-baik saudaraku, kita adalah bangsa yang kudus. Lanjut. Ayat itu selanjutnya berkata, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau ada seorang pemimpin negara, lalu dia mempunyai benda yang berharga, dan ketika benda itu menjadi kenang-kenangan, saudaraku, maka banyak orang ingin memilikinya dan berani membayar mahal. Karena benda itu adalah benda berharga milik seorang kepala negara. Hari ini saya ingin memberitahu saudara, kita adalah umat kepunyaan Allah. Umat yang menjadi miliknya Allah. Saudara-saudara, kita adalah harta yang berharga. Dalam Keluaran pasal 19 tadi disebut kita adalah harta yang berharga miliknya. Betapa luar biasanya kita. Kita bukan saja dipilih. Kita bukan saja dijadikan imam. Kita bukan saja dijadikan umat yang kudus. Tetapi kita juga menjadi umat milik Allah sendiri. Catat baik-baik saudaraku. Saudara dan saya, kita semua adalah umat yang dipilih Allah. Umat yang sudah dimiliki oleh Allah. Itu sebabnya saudaraku, jaga baik-baik penghargaan Tuhan ini atas kita. Nah, apa maksud dari semuanya itu? Ayat itu kemudian berkata begini, saudara-saudara. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, tidak penting masa lalu kita seperti apa. Tidak penting juga segelap apa lembaran hitam di belakang kita. Tapi hari ini oleh darah Kristus kita telah menjadi umat Allah. Kita dipanggil dari gelap untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan saudara-saudara yang pernah mengalami pertolongan Tuhan ini, saudara yang pernah mengalami hidup di dalam Tuhan ini, maka saudara-saudara, sekaranglah waktunya kita menyampaikan
kita memberitahukan ada sebuah peristiwa besar dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Sudah sering saya menyampaikan hal-hal penting, saudara. Beberapa waktu secara berturut-turut dalam renungan harian, saya menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan hilang. Dan saudaraku, apa yang hilang itu sekarang Tuhan kembalikan kepada kita. Apa yang hilang itu sekarang sudah ditemukan. Kita menjadi umat kepunyaan Allah. Saya lanjut, saudara-saudara, dengan ayatnya yang ke-10. Saudaraku, kalimatnya bertuliskan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Saudara-saudara, ayat ini sekali lagi menegaskan, kita memang dulu bukan umat Allah. Kita memang dulu hidup dalam kegelapan. Dan kita memang layak untuk dihukum. Tapi hari ini itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi umatnya. Kita menjadi milik kebanggaan. Ayat itu ditutup dengan kalimat yang berkata, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasih. Saya ingin mengatakan kepada saudara hari ini, betapa besarnya kasih Allah untuk kita. Ia memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ia memberikan Yesus untuk membawa kita kembali ke dalam pangkuan. Ia memberikan Yesus untuk menjadikan kita sebagai umat yang dikasihinya, umat yang dikasihi Allah, umat yang dipelihara Allah, umat yang hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Secara cepat, saudaraku, saya ingin menjelaskan beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, ingatlah bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, ingatlah bahwa kita adalah imamat yang raja. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita umat Allah yang kudus. Yang keempat, ingatlah bahwa kita telah menjadi miliknya yang berharga. Dan yang kelima, saudaraku, karena kita telah menjadi miliknya, kita telah menjadi umatnya, maka Tuhan mengasihani kita, maka Tuhan memelihara kita, maka Tuhan menjaga kita. Pertanyaannya adalah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ayat itu menjelaskan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Hari ini, di tengah-tengah pergumulan hidup yang semakin sulit, kita adalah umat kepunyaan Allah. Saatnya kita menyaksikan betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan untuk kita. Kita adalah umat yang dipilih. Saatnya kita bersaksi betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan untuk orang-orang yang dipilihnya. Ada banyak orang di luar sana, saudaraku, yang rindu untuk menerima pengalaman seperti kita. Doa saya kepada Tuhan, kita bukan hanya bangga dengan 5 status ini. Kita bukan hanya bangga karena kita sudah menjadi umat yang menerima kasih karunia Tuhan. Tidak hanya itu. Tetapi tentukan, mulai hari ini, saya mau memberitakan, saya mau menyampaikan, saya mau bersaksi. Ada peristiwa besar di dalam segala hal ini, karena Tuhan baik untuk kita.
Di tengah-tengah kita ada perjamuan Tuhan. Saya berharap saudara-saudara yang sudah menerima perjamuan, kita siap melakukan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau telah memilih kami untuk menjadi bangsa yang terpilih. Engkau telah menjadikan kami sebagai imamat yang berkerajaan. Engkau telah memilih kami untuk menjadi bangsa yang kudus. Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu. Dan Engkau telah memilih kami untuk menerima belas kasihan-Mu, Tuhan. Itu sebabnya mampukan kami dan tolong kami untuk kami dapat menceritakan, menyampaikan berita-berita baik ini. Bagaimana Engkau membawa keluar kami dari kegelapan, ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Beri kami waktu, beri kami kesempatan, beri kami keberanian untuk berbagi hal baik ini kepada orang-orang yang kami kasih. Keluarga besar kami yang di rumah, sahabat-sahabat kami di tempat pekerjaan atau di kantor, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah kami menjadi saksi-saksi betapa Tuhan mengasihi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara-saudara sambil mempersiapkan segala sesuatunya, anggur dan roti yang telah disediakan. Kita akan menyanyi sebuah pujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
kita bersatu dalam doa sambil mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat pengorbananmu atas kami yang telah mengubah hidup kami dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang penuh arti, dari kehidupan yang tidak berpengharapan menjadi kehidupan yang memiliki harapan, dari kehidupan yang membawa kepada kematian diubah menjadi hidup yang membawa kehidupan kekal. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Sekarang Engkau menyucikan dan menguduskan setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami semua disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Pengorbanan-Mu melayakkan kami Tuhan. Kami terima perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dengarkan firman Allah yang saya baca untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat perjamuan Tuhan hari ini yang membawa kami lebih dekat kepadamu, yang memuduskan dan melayakkan kami untuk kami dapat berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mensyukurinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya ingin menyampaikan pesan gembala untuk kita. Kita masih belum menyelenggarakan ibadah secara live karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah demi kesehatan kita bersama. Kita akan terus berdoa bersama-sama, saudara-saudara, dan terima kasih juga buat panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada waktunya nanti kita dapat beribadah dengan new normal dan tanpa hambatan apapun. Tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sekarang sama-sama kita berdiri lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini karena pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, maka kami dapat menyelenggarakan ibadah ini yang disertai dengan perjamuan Tuhan dengan cara online. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu,
yang sudah menikmati perjamuan kudus-Mu, yang menikmati pelayanan ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, di tempat masing-masing, kiranya kasih sayang dan pemeliharaan-Mu ada atas mereka sekalian ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan, yang sedang berupaya dengan keras untuk membuat new normal menjadi baik. Berkati apa yang sudah dilakukan, dan biarlah di dalamnya Engkau semakin dimuliakan dan dibesarkan. Khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia, berikan kami hati yang penuh kesungguhan untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga dimanapun kami berada, baik anak-anak-Mu yang sudah mulai bekerja di kantor-kantor, anak-anak-Mu yang sudah mulai berdagang di pertokoan-pertokoan, anak-anak-Mu yang berdagang di pasar, anak-anak-Mu yang bekerja di tempat-tempat di luar kantor, di lapangan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka sekalian. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas kehidupan dan rumah tangga mereka. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin pujian, baik pemusik, tim multimedia, bahkan mereka yang mengatur sound system. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kami. Kami berdoa untuk seluruh persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu. Persembahan kasih, persembahan untuk kas gereja, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Tuhan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah atas mereka. Seperti firman-Mu mengajarkan kepada kami, sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, turunlah kiranya berkat Tuhan atas kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.